Kasus kecelakaan remblong ini kan sempat saya lihat beberapa kali dan di gerbang tol juga kan kasusnya. Ya. Walaupun kita udah hati-hati tapi kita nggak tahu orang lain seperti apa kan ya. Kalau saran dari saya sih ya mungkin lebih ditingkatin lagi ya kewaspadaannya terhadap untuk berkendara. Lagi dan lagi, kecelakaan maut yang melibatkan angkutan barang dengan kendaraan pribadi kembali terjadi lagi, Besti. Kali ini tragedi terjadi di gerbang tol Ciawi 2 pada Selasa malam. Beginilah kondisi lokasi kecelakaan sesaat setelah truk galon menghantam kendaraan yang sedang mengantri di pintu tol Ciawi 2. Gerbang tol Ciawi, remblong. Duh, banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Gerbang tol Ciawi kecelakaan barusan. Habis. Serpihan kendaraan berceceran, galon mineral berserakan, kilatan api membumbung tinggi dari 3 kendaraan yang ludes terbakar dan 3 lainnya hancur tak berbentuk lagi. Itu anak-anak yang di sini, pemain-pemain di sini itu semuanya pulang beda sejam dari kecelakaan itu. Nah, kalau aku memang nginep dan tapi sering pulang. Dan dari situ dapat pelajaran dari situ. Besok-besok kalau mau tap e-tol, jadi aku harus yang ambil yang sebelah kanan yang truk yang tidak bisa masuk, yang ada plang gitu loh. Mikir kan, itu kan jalan yang semalam dilewatin gitu kan. Kejadiannya jam 11:30. Terus ya benar-benar kaget lah karena itu emang saya sendiri tuh pulang tiap hari, nggak nginep di lokasi. Jadi emang udah tiap hari bolak-balik mondar-mandir di situ terus kan. Ya benar-benar nggak nyangka aja sih. Kecelakaan maut ini menelan 8 korban jiwa dan 11 luka berat dan ringan. Salah satu korban kecelakaan, Sugiyarti, harus kehilangan suami sedangkan anaknya yang masih balita mengalami luka. Sugiyarti dan keluarga hendak melakukan perjalanan ke Bekasi, namun di tengah perjalanan harus menjadi korban kecelakaan mengerikan ini, Besti. Sugiyarti tak kuasa menahan tangis saat petugas mendata identitas suaminya sebagai salah satu korban tewas tragedi gerbang tol Ciawi 2. Sambil menahan sedih, menahan pula luka tubuh yang perih, Sugiyarti harus menunggui anaknya yang masih balita yang sempat pingsan. Tak terbayang bagaimana dahsyatnya kecelakaan itu, namun Sugiyarti dan putri kecilnya masih bisa lolos dari maut. Belum jelas apa penyebab truk galon maut itu meluncur tak terkendali. Apakah sopir truk mengantuk? Apakah truk galon mengalami remblong? Apapun penyebabnya, tragedi di jalan tol terus saja terjadi, Besti. Ada nyawa yang tak pernah akan kembali, ada harapan yang terputus di tengah perjalanan. Kecelakaan ini bukan sekedar angka statistik, tetapi kisah pilu yang meninggalkan luka di hati banyak orang. Sudah begitu mendatangkan pula rasa was-was di hati banyak orang akan keselamatan berkendara di jalan tol. Kasus kecelakaan remblong ini kan sempat saya lihat beberapa kali dan di gerbang tol juga kan kasusnya. Ya. Walaupun kita udah hati-hati tapi kita nggak tahu orang lain seperti apa kan ya. Kalau saran dari saya sih ya mungkin lebih ditingkatin lagi ya kewaspadaannya terhadap untuk berkendara lah. Sudah semestinya Kementerian Perhubungan memanggil pihak terkait untuk investigasi lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Biar tak ada lagi Sugiyarti lain yang harus kehilangan suami di tengah perjalanan. Padahal harusnya menjadi perjalanan penuh sukacita, bukan justru jadi perjalanan penuh air mata. Semua aspek sih harus dicek, bukan mesin doang ataupun rem doang ya, semua pokoknya. Karena kita nggak pernah tahu kalau ada sesuatu yang terjadi gitu, maksudnya mungkin sepele kayak contoh kita ngomong satu baut lepas tapi bisa efeknya besar ke depannya, itu kan kita nggak pernah tahu. Besti, ubur-ubur ikan lele, abisar dianggap netizen ngelantur, Ariel Tatum pasang badan le.
Ya, nama Abizar Al-Ghifari kembali jadi omongan netizen gegara komentarnya pada karakter dalam sebuah film dianggap tidak sinkron alias kurang menjiwai. Putra Umi Pipik itu dianggap melenceng ketika memerankan salah satu tokoh utama pria yang diadaptasi dari serial drama Korea. Akibatnya Abizar kebanjiran komentar negatif hingga merugikan sejumlah pihak, Besti. Melihat hal itu, Ariel Tatum sebagai sahabat dan lawan main merasa perlu untuk angkat bicara. Boleh ditanya langsung. Bertanya langsung ya. Karena kita ada age gap, memang ya gitulah netizen apa nyocok apa sih? Cocok lagi. Comparein sama cast aslinya yang dari Korea. Ariel Tatum sangat menyayangkan atas reaksi yang dianggap berlebihan dari warganet atas pernyataan dari Abizar yang memilih membangun karakter sendiri daripada belajar dari series aslinya. Dan untuk mengurangi ketegangan itu, Abizar pun telah meminta maaf, sementara pemilik nama Dewinta Ayu Sekarini ini tak henti berupaya menjelaskannya. Aku sayangkan, sedihnya adalah kayak jadi banyak teman-teman yang nggak memberikan kesempatan film ini bahkan sebelum filmnya tayang dan mereka memutuskan untuk nggak mau nonton. Cuma ya itu kembali lagi, maksudnya kita sebagai manusia kan yang bisa kita kendalikan ya hanya yang penting aku dan teman-teman aku yakin sudah mengupayakan segala hal yang kita bisa semaksimal mungkin. Besti, Ariel Tatum mulanya tak menyangka jika situasinya akan seheboh itu. Namun ia juga memuji penggemarnya yang tak henti memberikan dukungan. Kira-kira Ariel Tatum sendiri klik gak sih berpasangan dengan Abizar? Aku nggak nyangka sama sekali akan seheboh ini sih. Udah tahu tentang Abizar udah kenal dekat juga sama keluargaku. Kritik makin tajam, Abizar meminta maaf. Selain itu Besti, Abizar juga nggak henti mengucap syukur atas kritikan itu. Sebab dianggap sebagai cambuk untuk mengingatkan dirinya untuk lebih baik lagi menggeluti dunia peran ini. So, tetap semangat ya Abizar. Udah pasti itu jadi penyemangat banget, bukan buat gue doang tapi buat semua pemain dan bahkan buat mungkin teman-teman yang pengen nonton yang awalnya ragu gitu loh, karena ngelihat antusias penonton yang respon mereka asli, ini jadi penyemangat banget, menjadi pengingat juga bagi gue bahwa lihat deh banyak banget tuh orang-orang yang masih support. Menurut saya penting untuk kita sebagai individu tahu dulu siapa diri kita, apa yang kita mau, passion kita apa, bisa merasa fulfilled dengan hidup kita, baru kita menikah sehingga kita bisa utuh dulu gitu sebagai individu, baru kita share itu sama orang lain.